Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di NN Top 11 Channel. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas perbedaan antara fullback dan wingback. Video ini saya buat karena mendapatkan request dari Bang Rikaj yang bertanya, "Bang, apa bedanya fullback dengan wingback? Apakah cara melatihnya sama dan apa saja atribut pentingnya?" Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat yang belum mendukung channel ini, jika berkenan saya mau dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, pemain belakang dalam sepak bola disebut back atau dikenal dengan istilah defend. Selain itu, asal mula kata back merupakan penyerapan dari bahasa Inggris yakni back. Back merupakan posisi pemain yang paling dekat dengan gawang. Di dalam permainan sepak bola, ada 4 macam posisi back, 2 diantaranya adalah back sisi kanan atau kiri. Lantas, apa itu fullback dan wingback dalam sepak bola? Fullback, back sisi kanan dan kiri atau fullback memiliki tugas seperti back tengah. Akan tetapi, posisi fullback berada di sisi pertahanan back kanan maupun kiri. Posisi fullback biasanya bermain melebar untuk melindungi sisi lapangan, tetapi mereka juga dapat membantu melindungi posisi tengah yang diisi oleh back tengah atau center back sesuai kebutuhan. Para pemain di posisi ini akan sering bergerak ke depan dan ke belakang lapangan untuk permainan ofensif. Wingback dikutip dari Goal. Posisi wingback dalam sepak bola pada dasarnya adalah gabungan dari fullback dan winger atau pemain sayap. Pemain yang berposisi sebagai wingback bermain di kedua sisi pertahanan membantu tim dari sisi lebar lapangan. Selain itu, pemain yang bermain di posisi wingback diharapkan bergerak sesering mungkin naik untuk membantu serangan. Namun, mereka juga harus sigap turun ke belakang untuk membantu pertahanan. Pemain yang bermain di posisi ini memiliki tuntutan yang sangat tinggi dari sudut pandang fisik, mengingat luasnya area yang harus mereka jelajahi. Jadi, seseorang wingback harus mempunyai stamina yang baik. Wingback sering digunakan dalam formasi 3-5-2 atau 3-4-3. Perbedaan fullback dan wingback dalam sepak bola. Perbedaan utama dari kedua posisi ini adalah fullback lebih menekankan aspek bertahan, sedangkan wingback lebih memiliki banyak kebebasan untuk menyerang. Fullback memang bisa maju untuk membantu serangan tim pada kesempatan tertentu. Namun, wingback lebih diharapkan untuk sering membantu serangan dari lebar lapangan. Fullback merupakan salah satu peran baru yang ada di sepak bola modern. Fungsinya bukan saja untuk bertahan, tetapi juga menjadi tenaga bantuan ketika tim sedang menyerang. Di Football Manager, fullback akan berperan tergantung tugas atau duty yang diberikan. Ketika diberikan duty defense, pemain tersebut tidak akan banyak bergerak melebihi garis pertahanan. Sementara ketika diberikan duty support, para pemain fullback akan mencari kesempatan untuk melepaskan umpan silang. Tugas attack bisa membuat pemain fullback terus melakukan overlap. Sementara bila diatur dalam duty otomatis, maka pemain fullback akan berganti tugas antara menyerang dan bertahan tergantung dengan mentalitas tim. Atribut penting: umpan silang, agresivitas, penjagaan, tackle, penempatan posisi, kekuatan, dan kebugaran. Wingback merupakan salah satu posisi yang masih bertahan dari sepak bola klasik. Bahkan posisi ini kembali populer seiring dengan semakin sering digunakannya skema 3 back tengah. Kehadiran wingback membuat tim Anda seakan memainkan fullback dan pemain sayap sekaligus. Di game Football Manager, wingback yang diberikan tugas defense akan lebih banyak beroperasi di area yang lebih dalam. Ia hanya akan melepaskan umpan silang apabila keadaan benar-benar memungkinkan. Sementara dengan duty support, para pemain ini biasanya akan menunggu operan langsung ke area sayap, baru naik membantu serangan, sama dengan fullback. Attack duty akan membantu para pemain ini terus melakukan overlap ke area pertahanan lawan. Peran komplit wingback memiliki kecenderungan menyerang ketimbang bertahan. Sementara inverting back membuat dimensi penyerangan tim kamu menjadi lebih berwarna. Selain melebar, inverting back memungkinkan pemain tersebut untuk bisa merengsek ke area tengah lapangan. Atribut penting: dribble, umpan silang, penjagaan, tackle, penempatan posisi, kecepatan, dan kebugaran. Posisi striker kerap mendapat sorotan lebih besar di kancah sepak bola karena gol-gol yang banyak lahir dari mereka. Semakin banyak gol yang tercipta, posisi penyerang makin berlimpah perhatian.
Posisi yang penting tapi terkadang terpinggirkan dari sorotan adalah fullback dan wingback. Bahkan, biasanya posisi ini kalah bersinar dibandingkan back tengah. Posisi back sayap juga terkadang berada di bawah bayang-bayang gelandang sayap. Padahal, peran posisi fullback dan wingback sangat vital, baik saat bertahan maupun mengawali serangan balik, terutama dari sisi lapangan. Peranan fullback dan wingback berbeda-beda karena tergantung karakteristik pelatih dan taktik yang diterapkan. Ada pelatih yang memilih meminta para back sayapnya fokus menjaga daerah pertahanannya, alias jangan terlalu sering merengsek ke depan atau ke daerah pertahanan lawan. Tapi ada juga pelatih yang malah mendorong back sayap menusuk dan mengawali skema serangan balik yang cepat. Terkadang ada back yang harus bergerak naik turun di sisi lapangan tanpa kena lelah karena harus menjaga daerah pertahanan sekaligus membantu serangan. Duet Carvajal dan Marcelo merupakan salah satu di antara pondasi kesuksesan Real Madrid di era modern. Selama 1 dekade terakhir, trisula penyerang Real Madrid kerap mendominasi pemberitaan di media, tapi efektivitas klub kerap datang dari kinerja bek sayap yang tak egois serta tidak kenal lelah, yaitu pasangan Dani Carvajal dan Marcelo. Marcelo bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2007, namun dia harus menunggu 6 tahun untuk menemukan pasangan di posisi bek kanan yang ideal saat El Real merekrut Carvajal sebelum musim 2013-2014. Dengan mudah, kedua pemain bertransformasi menjadi salah satu duet fullback dan wingback terbaik di era modern. Bukan kebetulan juga ketika Carvajal dan Marcelo mulai bermain bersama, Real Madrid kembali mendominasi di Eropa. Los Blancos merengkuh 4 dari 5 titel Liga Champions antara musim 2013-2014 dan 2017-2018. Keputusan Zinedine Zidane membebaskan Marcelo dan Carvajal maju di sisi sayap mengangkat permainan Real Madrid ke level yang benar-benar baru. Faktor kesuksesan duet Marcelo dan Carvajal adalah kecepatan. Selain itu, mereka juga kuat dalam bertahan ketika mendapat serangan balik serta mahir memberikan umpan matang ke kotak penalti. Duet kedua pemain menghasilkan lebih dari 100 assist. Jika kita menempatkan wingback dan fullback bermain bersamaan, kita akan sering melihat bahwa wingback lebih sering mendominasi serangan dari sisi kiri, sedangkan fullback dia lebih dominan bertahan di sisi kanan. Kita bisa melihat di sini nomor punggung 2 dia adalah Carvajal yang memiliki playstylist fullback, dan nomor punggung 13 adalah Marcelo yang memiliki playstylist wingback. Strategi ini akan berhasil ketika kita melatih pemain ini secara individu dan memastikan bahwa kita benar-benar melatih atribut kunci kedua pemain ini berbeda, teman-teman. Jadi atribut kunci sangat penting untuk menentukan kesesuaian dengan playstylist si pemain. Jadi misalkan playstylistnya samaan, otomatis wingback dan fullback tidak ada bedanya, guys. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan perbedaan tersebut. Oke, insya Allah di kesempatan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara saya melatih pemain dengan playstylist fullback atau wingback. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk terus mendukung saya agar terus berbagi konten seputar game Top 11. Oke guys, seperti itulah perbedaan antara wingback dan fullback. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah request, dan mohon maaf hari ini saya belum bisa berbagi pengalaman untuk melatih pemain dengan playstylist tersebut. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.